Gajah Mada. Pasti semua orang di Indonesia kenal nama ini kan? Sang Mahapatih, Pemersatu Nusantara. Tapi, gimana kalau gambaran yang kita punya tentang dia, soal sumpahnya, bahkan wajahnya, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng mana fakta dan mana mitos di balik legenda besar ini. Kalimat ini kayaknya udah nempel banget di kepala kita. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Yap, sumpah palapa. Janji inilah yang bikin Gajah Mada dikenal sebagai seorang visioner yang hebat, peletak dasar persatuan kepulauan kita. Setidaknya, ya itulah cerita yang kita semua kenal. Tapi pertanyaannya, apa benar sesederhana itu? Apa sumpahnya itu beneran jadi cikal bakal Indonesia modern? Inilah pertanyaan kunci yang akan kita coba jawab. Jadi siap-siap ya, karena kita akan memisahkan legenda yang kedengarannya indah dari fakta sejarah yang ternyata jauh lebih rumit. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari versi yang paling kita kenal, Gajah Mada, sang legenda Nusantara. Dalam narasi yang populer, dia itu kan Mahapatih Majapahit di abad ke-14. Negarawan jenius, ahli strategi militer yang hebat, pokoknya arsitek persatuan Nusantara. Nah, inilah citra pahlawan agung yang selama ini diajarkan ke kita. Sekarang, ayo kita masuk ke bagian paling inti dari legendanya, Sumpah Palapa. Mitosnya kan begini. Gajah Mada bersumpah nggak akan bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh wilayah yang sekarang jadi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Wah, kedengarannya ini visi yang luar biasa modern untuk zaman itu ya. Nah, disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Kita sering membayangkan Nusantara itu, ya Indonesia modern. Padahal faktanya bagi Majapahit di abad ke-14, Nusantara itu artinya pulau-pulau di seberang. Wilayah-wilayah di Asia Tenggara yang mereka kenal dan ingin mereka taklukkan. Jadi ini bukan soal membentuk sebuah negara bangsa, tapi murni tentang ambisi ekspansi kekuasaan Majapahit. Konteksnya beda banget. Oke, jadi kalau Sumpah Mi aja ternyata udah disalahpahamin, terus gimana dong dengan wajahnya? Wajah tegas yang kita lihat di mana-mana itu loh, dari patung sampai buku pelajaran. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya yang gak kalah seru. Misteri di balik wajah Gajah Mada yang sangat ikonik itu. Kita semua pasti hafalkan sama wajah ini, rahang yang kokoh, tatapan tajam, pipi yang tirus, gambaran kekuatan dan ketegasan yang mutlak. Ya, wajah inilah Gajah Mada di benak kita. Tapi coba tebak, kenyataannya adalah nggak ada satupun sumber dari zaman Majapahit yang mendeskripsikan seperti apa wajah Gajah Mada. Sama sekali nggak ada. Wajah ikonik yang kita kenal itu sepenuhnya hasil imajinasi seniman modern di abad ke-20. Malah kalau kita lihat artefak-artefak terakota dari masanya, bentuk wajah orang-orang saat itu sangat berbeda, cenderung lebih bulat, khas wajah Asia Tenggara pada waktu itu. Jadi, pertanyaannya sekarang jadi makin menarik kan? Kalau sumpahnya nggak seperti yang kita kira dan wajahnya ternyata cuma rekaan, terus dari mana dong legenda yang begitu kuat dan seolah menyatukan ini berasal? Nah, jawabannya ada pada momen kelahiran bangsa kita Indonesia saat sosok Gajah Mada seolah dilahirkan kembali sebagai pahlawan nasional. Coba deh lihat lini masa ini. Ini menjelaskan semuanya. Setelah era Majapahit, nama Gajah Mada itu kayaknya menghilang selama berabad-abad. Baru di awal abad ke-20, para tokoh nasionalis membangkitkannya lagi. Dan puncaknya di tahun 1945, dia diresmikan sebagai simbol persatuan nasional. Coba diperhatikan, ada jeda waktu hampir 500 tahun. Kenapa dia yang dipilih? Coba kita bayangkan ya, sebuah bangsa yang baru lahir, yang isinya ratusan suku dan budaya, jelas butuh perekat, butuh sebuah simbol dari masa lalu yang gemilang untuk jadi panutan. Nah, Gajah Mada dengan Sumpah Palapa yang kemudian ditafsirkan ulang sebagai janji persatuan Indonesia adalah pilihan yang paling sempurna saat itu. Oke, jadi mari kita coba tarik kesimpulan dan kita bedakan dengan jelas mana yang mitos dan mana yang sejarah. Jadi, di satu sisi, kita punya Gajah Mada, sang tokoh sejarah, seorang Mahapatih Majapahit yang ambisius dan sangat sukses memperluas kekuasaan kerajaannya. Lalu di sisi lain, kita punya Gajah Mada sebagai simbol nasional, figur pemersatu dengan wajah rekaan yang sengaja diciptakan untuk menginspirasi sebuah bangsa modern. Warisannya ya perpaduan keduanya, sebuah simbol politik abad ke-20 yang kuat yang dibangun di atas fondasi sejarah dari abad ke-14.
Penting banget nih untuk diingat, keduanya punya peran masing-masing. Sosok historisnya menceritakan tentang ambisi dan kekuasaan di masa lalu, sementara mitos nasionalnya berbicara tentang bagaimana sebuah identitas bangsa dibentuk di era modern. Dua-duanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari cerita besar Indonesia. Nah, ini semua membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Menurut kalian, mana sih yang lebih penting? Kebenaran sejarah yang akurat apa adanya, atau sebuah mitos yang kuat dan terbukti mampu menyatukan kita sebagai sebuah bangsa? Jawabannya mungkin gak gampang ya. Tapi dalam pertanyaan itulah kita bisa lebih memahami siapa kita sebagai Indonesia hari ini.